Taksidermi merupakan replikasi hewan mati yang terbuat dari kulit hewan dan diisi dengan kapuk atau sabut kelapa. Kulit yang sudah diawetkan dibentuk dan diatur peletakannya sehingga bentuk jadinya mirip dengan hewan aslinya. Dengan kata lain, taksidermi merupakan pengetahuan tentang skinning atau pengulitan, preserving atau pengawetan kulit, stuffing atau pembentukan, dan juga mounting atau penyimpanan sesuai kondisi waktu hidup. Taksidermi biasanya digunakan sebagai pembelajaran biologi dan juga sebagai hiasan. Berikut ini merupakan contoh museum yang mengoleksi taksidermi. Museum yang pertama adalah Museum Biologi yang terletak di Yogyakarta, Indonesia. Yang kedua adalah American Museum of Natural History yang terletak di New York City, New York. Museum yang ketiga adalah Horniman Museum and Gardens yang terletak di London, England. Dan museum yang keempat adalah Smithsonian National Postal Museum yang terletak di Washington DC, US. Berikut merupakan contoh spesimen taksidermi. Dalam pembuatan taksidermi, ada beberapa etika yang harus diperhatikan. Salah satunya mengenai hewan yang boleh dijadikan taksidermi. Yang pertama adalah hewan tersebut mati secara alami, yang artinya bukan hewan hidup dan sengaja dimatikan untuk dibuat awetan. Mati secara alami ini bisa disebabkan karena beberapa hal. Bisa karena terbunuh oleh predator dan predator tersebut meninggalkannya, ataupun karena luka berat dan sakit yang dialaminya terlalu parah. Bisa juga disebabkan karena kecelakaan seperti tertimpa pohon ataupun kecelakaan lainnya, atau karena usia hewan yang memang sudah terlampau tua, dan juga karena kelaparan ataupun kehausan. Kedua, hewan taksidermi harus merupakan hewan yang relatif besar. Dan juga yang ketiga, yaitu hewan tersebut dapat dikuliti. Salah satu contoh hewan yang dapat dijadikan taksidermi yaitu pada hewan reptil, mamalia, dan juga aves. Untuk memperoleh hewan yang siap dijadikan taksidermi, hewan harus dipastikan sudah benar-benar mati secara fisiologis. Kematian ini dilakukan agar tidak merusak kondisi tubuh hewan. Tekniknya berbeda-beda tergantung pada jenis hewannya. Prinsipnya, pematian hewan ini dilakukan tanpa adanya darah yang keluar dari organ tubuhnya. Salah satu caranya adalah dengan penggunaan kloroform. Proses mematikan hewan taksidermi berbeda-beda sesuai dengan jenis hewannya. Misalnya, pada invertebrata serangga yang dimatikan menggunakan cairan pembius atau killing jar. Sedangkan pada reptil menggunakan cairan pembius ke otak, dan untuk ikan dipisahkan dulu ke tempat yang berbeda, lalu dibius ke dalam cairan yang dihisapnya. Setelah proses mematikan hewan selesai, maka seorang taksidermis akan melakukan proses pengulitan dan proses pengawetan. Selanjutnya, ada metode taksidermi secara umum. Metode yang pertama yaitu skinning. Skinning adalah tahap pemisahan kulit dari daging dan isi rongga tubuhnya. Tahapan ini adalah bagaimana caranya melepaskan kulit yang melekat pada otot atau menempel pada daging hewan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya harus dilengkapi dengan seperangkat alat bedah yang lengkap dan tajam, sehingga proses pengulitan berjalan dengan baik. Artinya, kulit dapat terkuliti dan tidak ada daging atau otot yang menempel pada kulit. Metode yang kedua yaitu preserving atau pengawetan kulit. Pengawetan kulit ini penting dilakukan karena bisa menyebabkan bau busuk bila tidak benar-benar memahami tahapan ini. Setelah selesai pengulitan atau skinning, dilanjutkan dengan pengawetan kulit dengan cara memberi pengawet kulit atau borak asid yang ditaburkan ke seluruh kulit yang dikuliti atau bagian dalam. Setelah itu, untuk beberapa hari dikeringkan. Lama pengeringan tergantung jenis hewannya. Selanjutnya yaitu tahap stuffing, yang merupakan tahap pembentukan dilakukan dengan pengisian rongga kulit menggunakan kapas. Biasanya selain menggunakan kapas, bisa juga dengan membuat kerangka tubuh terlebih dahulu dengan bahan seperti kayu lunak, lalu kulit hewannya tinggal dipasangkan. Nah, untuk mempermudah proses pengisian kapas ini dilakukan dengan menggunting bagian-bagian tertentu. Mengguntingnya tidak boleh lebih dari 5 cm agar kulit hewan tetap terlihat rapi. Menjahit bagian yang digunting, menggunakan nilon dan menjahit, lalu memasangkan manik-manik pada rongga mata hewan, menjemur hewan di bawah sinar matahari selama 30 menit, dan memfernis hewan, dan menjemurnya kembali selama 30 menit. Tahap yang terakhir yaitu tahap mounting. Pada tahap ini dilakukan penataan spesimen hewan. Apabila spesimen hewan yang dijemur telah kering, letakkan spesimen sesuai dengan kebiasaan pada waktu hidupnya, misalnya dalam posisi berdiri, duduk, atau terbang, untuk memperlihatkan tingkah laku hewan tadi di alam. Hal ini akan membuat spesimen terlihat lebih nyata. Yang pertama, apa itu reptil? Reptil berasal dari kata reptum yang artinya mata atau merayap. Untuk karakteristiknya itu sendiri, yang pertama, reptil memiliki rangka tulang yang sejati. Kemudian, reptil ini memiliki kemampuan untuk menyesuaikan suhu tubuhnya sesuai dengan suhu lingkungannya. Atau bisa kita sebut juga bersifat polykiloterm. Yang ketiga, reptil itu mampu hidup di daerah yang kering, di daerah yang panas. Kenapa? Karena reptil punya tanduk dan sisik di bagian kulitnya. Kemudian, reptil itu bernafas dengan paru-paru dan peredaran darahnya itu tertutup. Untuk ordonya sendiri, sebenarnya reptil ini memiliki 19 ordo, namun yang masih kita bisa temui hingga saat ini itu tinggal 4 ordo saja. Ordo Reptilia. Untuk ordo Reptilia sendiri, ini terdiri dari 3 famili,
yaitu ada Alligatoridae, kemudian ada Crocodilidae, dan yang ketiga itu ada Gavialidae. Ordo kedua yaitu ordo Rhynchocephalia. Untuk ordo ini sendiri hanya tersisa satu spesies saja, yaitu Tuataras dari famili Sphenodontidae. Selanjutnya ada ordo Testudines, famili Testudinidae. Ini contohkan ada kura-kura raksasa Alabra, Chelunidae, ada green sea turtle, dan Chelidea, contohnya ada snake turtle. Berikutnya ada ordo Squamata, famili Syncytidae, yang dicontohkan ada kadal, ada Elapidae, yang dicontohkan ada ular kobra, dan Varanidae, contohnya itu biawak. Metode taksidermi reptil. Taksidermi pada dasarnya melibatkan 3 langkah, yaitu skinning, stuffing, dan mounting. Berikut ini detail langkah taksidermi dari hewan reptil yang paling umum, yaitu ular dan kura-kura. Langkah pertama adalah buat lubang melalui sisi ujung sisik ular, biasanya di bagian tengah perut, mulai dari tengah rahang, bawah, hingga ujung ekor. Ketika memotong, jangan dari bagian tengah sisik, karena bagian ini sangat penting untuk mengidentifikasi spesies yang berbeda. Yang kedua, lepas kulit sepenuhnya. Hati-hati agar tidak merusak bentukan ular saat sedang meneliti. Bersihkan kepala, lalu keluarkan otak dan tengkorak. Setelah sepenuhnya bersih, tengkorak ditempatkan kembali ke dalam tubuh. Lalu ambil kawat sepanjang ular dan bungkus dengan lapisan tali yang tebal. Tempatkan kawat di dalam kulit dan jahit sisiknya. Tempatkan mata dan tunggu sampai ular mengering. Terakhir, tambahkan lapisan pernis lalu letakkan ular di posisi yang diinginkan. Tubuh kura-kura terdiri dari 2 lapisan terpelat. Cangkang adalah bagian dari tubuh yang tidak dapat dilepas dengan mudah dengan tangan. Bagian atas lubung tubuh terdiri dari tulang rusuk dan bagian bawah adalah sternum. Pertama-tama, kita pisahkan bagian atas dan bawah dengan pisau. Kita perlu memberi banyak tekanan, tapi tidak terlalu banyak sehingga memecahkan cangkang. Buka cangkang dan keluarkan kulit dan daging yang menempel pada pelindung dada dan lapisan atas. Cuci cangkang dan biarkan mengering. Setelah kering, gosok dengan pengawet seperti arsen. Masukkan kawat melalui kaki lalu isi dengan tami. Jika kita melepaskan tengkoraknya, gantilah dan isilah kepala dan lehernya dengan tami. Jahit kembali kulit menjadi satu bagian tubuh. Gabungkan tulang dada depan dan belakang dengan tali atau kabel. Potong kulit longgar di sekitar bawah pelat, atas, dan kemudian buat 4 lubang di setiap sisi. Kuliti melalui kaki dan kemudian keluarkan otot. Lakukan hal yang sama untuk ekor dan cabut tulang ekornya. Kuliti leher sampai setinggi tengkorak. Keluarkan otak, mata, lidah, dan otot wajah. Cuci dan bersihkan kulit dan sisa pelat, lalu awetkan kura-kura dengan arsenik. Menggunakan sepotong kayu, buat bagian inti kura-kura. Itulah yang digunakan untuk mengaitkan kawat yang menopang kepala dan kaki. Masukkan kawat melalui kaki dan ekor, lalu melalui leher. Pasang kembali pelat yang telah dilepas, lalu jahit kembali ujung-ujungnya. Masukkan gelas mata berwarna ke dalam rongga mata, lalu lapisi seluruh kura-kura dengan vernis. Berikut adalah perbedaan taksidermi reptil dengan hewan lain. Yang pertama, reptil memiliki kulit yang kering sehingga hanya sedikit memerlukan zat pengawet. Kedua, perlu kehati-hatian yang lebih saat membuat taksidermi dari reptil berbisa atau ular agar kulit tidak tersentuh taring. Yang ketiga, kulit reptil cukup rapuh sehingga rentan terhadap kerusakan saat handling. Dan yang terakhir, mudah terjadi retakan atau pembelahan pada kulit reptil. Namun hal ini dapat diperbaiki dengan kain fiberglass atau emulsi polivinyl asetat. Manfaat taksidermi. Pertama adalah sebagai sarana konservasi bagi spesies-spesies yang telah punah. Yang kedua, membantu mempelajari hubungan kekerabatan. Yang ketiga, menjadi media pembelajaran untuk mempelajari macam-macam spesies. Kemudian, dapat disimpan dalam diorama museum yang menggambarkan suatu cerita di mana disesuaikan dengan perilaku dan daur hidup satwa. Kemudian, secara historis, spesimen yang dipasangkan digunakan untuk menentukan spesies baru berdasarkan deskripsi anatomis dan morfologi. Saat ini, para peneliti menggunakan koleksi yang dipajang untuk mendapatkan informasi molekuler seperti urutan DNA dan struktur protein. Pro dan kontra taksidermi. Yang pertama, pro-nya yaitu taksidermi dapat berperan sebagai inventarisasi satwa. Ada pro yang menganggap bahwa taksidermi ini berkaitan dengan pengawetan hewan dalam tujuan penghormatan atau apresiasi terhadap hewan hasil buruan. Kontra yang pertama yaitu kadang taksidermi banyak dianggap sebagai tindakan yang berkaitan dengan animal hunting. Kontra yang lain yaitu taksidermi dianggap sebagai suatu kegiatan yang ganjil, aneh. Rambu-rambu taksidermi. Dan yang terakhir, ada pun rambu-rambu dalam taksidermi yang perlu kita perhatikan. Jadi, memang tidak sembarangan dalam membuat taksidermi, karena seluruh pengaturan inilah yang akan mengatur hak-hak yang dimiliki oleh makhluk hidup, terutama satwa yang akan dijadikan taksidermi. Sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eits, belum selesai. Ayo kita kenalan dengan tim kelompok 2B yang telah membuat presentasi keren ini. Ini dia kami, kelompok 2B.